Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kumalasari. Saya dari kelas SMH dengan NIM 22316, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang remote sensing atau penginderaan jarak jauh pada bidang kehutanan. Apa sih penginderaan jarak jauh pada bidang kehutanan? Mari kita simak video berikut ini. Remote sensing adalah pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Komponen-komponen yang ada di remote sensing: sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, sensor, dan wahana. Sumber tenaga. Pada remote sensing, sumber tenaga terdiri menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Sumber tenaga sistem pasif yaitu menggunakan sinar matahari, sedangkan pada sistem aktif menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Kondisi cuaca pada saat pemotretan juga mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkannya. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jarak jauh. Pengaruh ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga akan muncul istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer sendiri memiliki pengertian berupa bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Interaksi antara tenaga dan objek. Pada komponen penginderaan jarak jauh, terjadinya interaksi ini diawali dengan adanya tenaga dari sumber matahari atau cahaya yang menerangi objek, kemudian diserap dan dipantulkan kembali ke atmosfer dan akan ditangkap oleh sensor untuk direkam. Sensor. Dalam penginderaan jauh, sensor buatan berupa kamera, magnetometer, sonar, scanner, maupun radiometer. Wahana. Wahana merupakan alat untuk menyimpan sensor atau alat perekam dari sistem penginderaan jauh, sehingga wahana juga bisa disebut sebagai kendaraan bagi alat perekam. Cara kerja remote sensing. Remote sensing mempunyai prinsip kerja sebagai berikut. Sinar matahari yang mengenai objek permukaan bumi, kemudian diserap dan dipancarkan, sehingga sensor akan menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari permukaan bumi. Lalu, sensor elektromagnetik tersebut dapat dipasangkan pada satelit atau pesawat drone. Pemanfaatan remote sensing. Remote sensing dapat digunakan sebagai pemetaan penggunaan lahan, pengumpulan data kerusakan lingkungan karena berbagai hal, pendeteksi lahan kritis, pemantauan distribusi sumber daya alam, dan perencanaan pembangunan wilayah. Remote sensing mempunyai keunggulan untuk menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi. Dapat ditimbulkan gambaran 3 dimensi. Objek yang tidak tampak dapat diwujudkan, dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit, merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana, dan sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Kelemahan remote sensing antara lain yaitu orang yang menggunakan harus mempunyai keahlian khusus, peralatan yang digunakan mahal, serta sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Sekian video penjelasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimawan.